manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Oke, Semarang. Semarang ya. Kemudian alhamdulillah dapat scholarship. Saya melanjutkan S2 di Universitas Canberra, Australia. Saya ngambil di spesialisasinya di international business. International business. Ya. Oke. Kemudian balik ke Bank Indonesia yang tadi saya cerita, kemudian saya mengajar dan kemudian timbul keinginan untuk sekolah lagi. Oke, Dan ya. saya alhamdulillah juga mendapat scholarship juga dari kebetulan Bank Indonesia baik lah itu Scholarship lagi ya. memberikan scholarship saya untuk mengambil S3 di IPB. IPB. Ya, Institut Pertanian Bogor yang ada di Pertanian Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di dalam acara podcast Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammad di Jakarta. Bersama saya, Bapak M. Asmi Rizaldi. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang baru yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta. Apa itu? Kita akan mencari informasinya lebih dalam lagi dengan seseorang yang juga spesial yang saya hadirkan pada hari ini, yaitu Bapak Dr. Heri Ispriyahadi, SEMBA. Beliau adalah Ketua Program Studi S2 Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta. Assalamualaikum Pak Dr. Heri. Waalaikumsalam Pak Rizal. Apa kabar Pak Dr. Heri? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Terima kasih sudah hadir di dalam podcast STI Muhammadiyah Jakarta. Oke. Gini Pak Dr. Heri, STI Muhammadiyah Jakarta ini sekitar sebulan lalu meluncurkan sebuah program studi yang baru, yaitu Magister Manajemen. Dan Bapak alhamdulillah adalah ketua dari program studi S2 Manajemen tersebut. Jadi kita akan berbincang berkaitan dengan S2 yang baru ini Pak Dr. Heri ya. Siap. Ya, tetapi sebelumnya saya ingin berkenalan lebih jauh lagi nih dengan Pak Dr. Heri. Gimana Pak Dr. Heri berkaitan dengan pengalaman atau pendidikan yang berkaitan dengan ekonomi ini, khususnya perbankan Pak Dr. Heri? Silakan. Ya, terima kasih Pak Asmi. Ya, kalau ditanya pengalaman, ya memang saya kebetulan juga pengalaman akademisi ya, pengalaman praktis ya Pak ya. Karena memang sebelum bekerja menjadi dosen di STI Muhammadiyah, saya bekerja di Bank Indonesia dalam waktu yang cukup lama, karena 29 tahun lah saya mengabdi Di Bank Indonesia? Bank Indonesia dari tahun 1992 sampai 40. 29 Nah, tahun. sebelum di BI pun saya sudah pernah menjadi dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Selama 3 tahun, kemudian pun pindah ke BI. Nah, untuk di SD ini, untuk SD Muhammadiyah ya, karena di SD Muhammadiyah sendiri itu saya sudah mengajar sejak tahun 2000, bukan dari 2000. Setelah saya pensiun, bukan. Karena sebelum pensiun sudah mengajar? Sudah, karena di STI pada juga. saat saya kerja di BI, saya malamnya pulang kerja, saya mengajar di SD Muhammadiyah. Jadi sejak tahun 2000, kalau dihitung itu sudah 21 tahun ya. 21 tahun Ya. mengabdikan diri di Sekolah Tinggi Ilmu Iya, Ekonomi iya. Muhammadiyah Jakarta. Iya, betul. Itu reasonnya apa Pak? Bapak kan di BI itu, kalau kita tahu BI itu kan udah artinya udah mapan banget lah ya. Kenapa begitu pulang dari BI mau mengajarkan ilmunya di STI Muhammadiyah Jakarta ini? Reasonnya apa itu kira-kira Ya, alasannya? kalau reason pribadi saya terus terang memang saya tuh senang mengajar Pak Adli. Makanya sebelum saya di BI pun kan saya juga dosen di Fakultas Ekonomi di Diponegoro Semarang ya. Nah, begitu saya di BI kok rasanya saya punya ilmu nih, saya punya ilmu, punya pengalaman, rasanya saya ingin bagi juga kepada mahasiswa, karena alhamdulillah karena saya punya akademisi punya, kemudian dari pengalaman praktis ada, saya ingin menularkan saya punya pengetahuan saya kepada para mahasiswa. Mudah-mudahan apa yang saya peroleh itu bisa mereka mendapatkan pencerahan, insight dari kami yang juga selain mengajar, kami juga bekerja, jadi mereka dapat tahu nanti seperti apa di lapangan itu, ilmu yang mereka peroleh itu dipraktekkan seperti apa. Itu Pak. Pengalaman pribadi saya itu. Pengalaman pribadi. Artinya di sini begitu Pak Heri masuk ke kelas, bertemu dengan mahasiswa, itu Pak Heri tidak lagi
melulu mengajarkan teori, tetapi sudah masuk ke real di lapangan, ke apa istilahnya nyata di lapangan perbankan itu bagaimana sih, berkaitan dengan ekonomi itu bagaimana sih, seperti itu ya Pak Dr. Heri ya. Nah kemudian praktek dan teori ini selama pengalaman Pak Dr. Heri ini begitu dimasukkan ke dalam kelas itu respon mahasiswa itu bagaimana Pak Dr. Heri? Saya kira mereka sangat senang ya kalau saya perhatikan dari apa yang saya tangkap respon dari para mahasiswa ya. Karena sebenarnya saya bisa menjelaskan kepada mereka teori itu penting juga, karena selama saya bekerja di BI pun ilmu yang saya peroleh tentang akuntansi, tentang manajemen dan sebagainya itu kepakai juga. Tetapi dalam hal ini juga tidak sepenuhnya kadang, tetapi paling tidak landasan berpikir itu pasti teori itu diperlukan. Nah di dalam prakteknya sendiri ternyata ada pengembangan, ada hal-hal yang kira-kira perlu adjustment supaya teori itu bisa applicable di dalam lapangan. Nah untuk itulah yang kadang kami ceritakan kepada para mahasiswa. Kadang mahasiswa itu diperoleh kan sumbernya kadang itu diperoleh dari mass media yang kadang-kadang kurang pas untuk penjelasannya, dan kami pun karena ada di situ kami bisa menjelaskan tentang bagaimana, kebetulan saya di BI ya saya jelaskan bagaimana pekerjaan di BI itu seperti apa, dari pengawasannya bank yang selama bisa peroleh terkait moneter, terkait lawan tes divisa, utang luar negeri, apapun yang tentang bersinggungan dengan materi yang ada pasti akan saya masukkan praktek yang ada. Nah itu tentunya flavor seperti itu menyenangkan mahasiswa, karena sebenarnya mereka bisa mendapatkan seperti itu loh insight-nya di lapangan seperti itu. Jadi lebih berwarna istilahnya. Dan menambah wawasan mereka ya. Jelas. Nah, itu program BI sendiri untuk kampus itu Bank Indonesia Bank Indonesia untuk kurs kampus itu ada Pak? Ada. Bahkan saya sendiri dulu juga masuk ke universitas, kalau seperti pergi ke Mula Warman, ke kampus-kampus yang lain ya. Itu tujuannya tadi untuk memberikan insight tentang pekerjaan kami di BI, karena selama ini kami menangkap juga para mahasiswa pun kadang pengetahuannya belum ya, saya bukan menjustifikasi ya, tetapi kadang kurang lengkap sehingga kita jelaskan apa pekerjaan BI sehingga lebih jelas. Dengan cara seperti itu komunikasi secara langsung. Nah selama ini yang mereka belum tahu mereka menjadi tahu. BI itu tidak hanya ngurusin monitoring aja, tetapi ada pekerjaan yang lain yang dilakukan oleh BI. Salah satunya yang saya lakukan yaitu bagaimana pengelolaan utang luar negeri, data utang lebih swasta maupun lalu lintas divisa itu kenapa kok harus diatur, kenapa harus dijaga, tujuannya apa. Nah itu yang insight-insight seperti itulah yang akan bisa memberikan wawasan pada para mahasiswa itu betapa pentingnya kita mengelola lalu lintas divisa dan utang luar negeri. Itu yang kita pelajari. Dan mungkin untuk yang program yang disampaikan oleh BI itu mungkin tidak ada di teori mata kuliah itu mungkin ya? Ada mungkin teorinya, tapi tidak selengkap yang ada di lapangan. Karena memang yang tadi saya sampaikan bahwa kita adjustment itu penting di sana. Ada kita karena dunia lapangan itu kadang tidak sesuai dengan teori, ya bagaimanapun juga kan kita butuh mengambil suatu keputusan di sisi making. Nah tentunya itu ada adjustment yang tentunya itu nggak ada di bangku kuliah. Nggak ada. Yang itu yang menurut saya mahasiswa menjadi tahu seperti itulah di lapangan. Berarti nilai plus untuk mahasiswa yang ketemu Pak Dr. Heri dalam mata kuliah ya. Ya kebetulan karena saya di situ ya rasanya. Jadi setiap kesempatan saya kuliah saya buka selebar-lebarnya hal-hal yang perlu Anda tanyakan tentang pekerjaan saya, atau yang nggak tahu. Kalau Anda nggak tahu silahkan ditanyakan. Kalau saya nggak tahu saya akan tanya ke yang lebih tahu supaya fair lah penjelasan saya. Jadi menambah wawasan mahasiswa yang berkaitan dengan ekonomi. Kemudian begini, sudah lama juga di BI. Kemudian untuk latar belakang pendidikan Pak Dr. Heri S1, S2, sama S3 itu kalau bisa jelaskan Pak. Boleh. Jadi saya S1 undergraduate itu saya lulus dari manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
Semarang. Semarang ya. Kemudian alhamdulillah dapat scholarship. Saya melanjutkan S2 di University of Canberra, Australia. Saya ngambil di spesialisasinya di international business. International business. Ya. Oke. Kemudian balik ke Bank Indonesia yang tadi saya cerita, kemudian saya mengajar dan kemudian timbul keinginan untuk sekolah lagi. Oke. Dan saya alhamdulillah juga mendapat scholarship juga dari, kebetulan Bank Indonesia baik lah itu Scholarship lagi ya. memberikan scholarship saya untuk mengambil S3 di IPB. IPB. Ya, Institut Pertanian Bogor yang ada di Bogor. Pertanian Bogor. Ya. Itu ada ekonominya Pak Dokter? Ada, saya mengambil manajemen keuangan. Manajemen keuangan ya? Ya, IPB. saya MBP Oke. manajemen keuangan Oke. di sekolah bisnis ya. Di sekolah bisnis di Ya, situ. ya, oke. Selama ya hampir 4 tahun lah kita Ya, selesai oke. itu. Nah itulah kadang ya ini yang memberikan wawasan yang lebih banyak ya, karena kita Oke. bersekolah yang lebih tinggi, Ya. semakin tinggi sekolah kita seperti itulah ilmu, dan rasanya kalau saya sudah mendapat ilmu sekian banyak kok nggak dibagi-bagi sayang lah. Betul. Artinya itu amal jariah ya Pak Amal Dokter ya. jariah. Nanti Ya, Nantinya, baik sama nantinya. saya harus baik sama orang lain. betul. Karena ilmu itu katanya, ini bukan katanya, Bi, semakin banyak dibagikan akan bertambah ya. Amin. Amin. Katanya Insyaallah seperti itu. seperti Dan itu insya ya. Allah iya tuh. Saya Iya, kira. iya. Karena memang kalau kita mengajar rasanya kok malah bukan tambah bodoh, tambah pintar menurut saya. Karena ilmunya kita asah terus ya. Asah terus, Oke iya. oke Pak Dr. Heri. Ya, menarik sekali pengalaman Pak Dr. Heri sebagai istilahnya orang BI, kemudian membagi waktu pagi sampai sore kerja, pulang masih memberikan ilmunya di STI Muhammadiyah Jakarta. Sangat menarik. Nah sekarang gini, tadi kan di awal saya sudah menginformasikan bahwa ada sesuatu yang baru di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta, yaitu program studi S2 Manajemen. Nah Pak Dr. Heri ini kan sebagai ketua program prodinya S2 Manajemen ini, itu informasi tentang S2 Manajemen ini bisa diberitahukan kepada kami Pak Dr. supaya kami tahu. Oh bisa. Ya, Jadi gimana itu? ya kita ini Awalnya. alhamdulillah kita mendapatkan izin lah untuk beroperasi Magister Manajemen dari keputusan SK Kemendikbud Dikti ya. Oke. Itu Ristek ya, Ristek itu 307 garing 0 garing 2001 Ya. tanggal 5 Agustus 2021 ini. Memang relatif baru ya. Tetapi ini bukan hal yang artinya bukan hal yang tidak kita lewati ya, tapi hal ini memang walaupun baru kita pun juga harus berlari nih ya, karena memang kita tahu bahwa prodi MM yang kita buat ini kita memiliki suatu ide atau keinginan untuk membuat prodi yang menurut kita itu adalah prodi yang menurut saya yang bagus ya. Harapannya seperti itu. Nah, untuk prodi MM yang ada di SD Muhammadiyah ini, kita akan mulai starting kuliah di tahun ini, di semester ganjil ini. Ya, semester ganjil ini. Nah, di dalam prodi yang kami lakukan ini, kita buka 4 konsentrasi. 4 konsentrasi. Ya, itu konsentrasi di keuangan, kemudian sumber daya manusia, produksi, dan pemasaran. Marketing. Ada 4 pemasaran ini. Nah, saya yakin bahwa prodi ini akan berjalan baik ya. Karena apa? Karena kami sudah mempersiapkan. Karena sudah bersiapkan sekian lama ya. Karena dari sisi sarana prasarana, kemudian dari sisi tenaga pengajar dan materi yang kita berikan. Dan mudah-mudahan kita programnya 2 tahun ya. Artinya ada 4 semester. Ya, 4 semester yang akan kita. Seperti itu. Nah itu ada pemasaran, ada sumber daya manusia, ya kan ya. Kemudian itu dihubungkan atau dikaitkan dengan kondisi sekarang yang berkembangnya teknologi itu, apakah ada ke arah sana, Pak Dr. Justru yang kita ingin tangkap ya, kita tangkap bahwa prodi kami ini, kami akan flavornya ke sana Pak Asmi ya, karena kita memang tidak bisa menghindari ya bahwa kemajuan teknologi itu sangat luar biasa. Industri 4.0 ya, bahkan dikenal digitalisasi. Oleh karena itu
sesuai dengan apa di instrumen yang kita buat, bahwa di dalam prodi kami itu flavornya ke sana. Digitalisasi itu menjadi hal yang penting, dan kita sendiri ST Muhammadiyah kan juga akan menuju ke universitas ya. Yang harapannya kita universitas kita itu lebih ke teknologi kan, UTM arahnya ke sana misalnya. Nah nantinya ini kita pun akhirnya S2-nya juga penting ke sana, dan menurut saya hal itu harus kita lakukan. Dan mudah-mudahan dengan flavor seperti ini kita agak berbeda dengan yang lain, dan tentunya mahasiswa mendapatkan pengetahuan manajemen sekaligus teknologi di combine sedemikian rupa, sehingga hasilnya entah itu di pemasaran, entah di keuangan, entah di produksi, di SDM, semua itu kita linkitkan dengan di sana. Dan itu tercermin dari mata kuliah yang kita tawarkan. Jadi itu bisa jadi diferensiasi ya, punya selling point ya dari S2 ini. Ya, kalau orang bilang manajemen strategi itu kan ada 3 Pak. Satu adalah cost leadership, yang kedua adalah product differentiation, yang ketiga adalah fokus. Kita mengambil yang product differentiation ini karena kita sadari ya bahwa program MM ini kan sudah banyak ini. Nah itu dia, semua universitas sudah ada program MM itu ya. MM itu rasanya magister manajemen hampir ada di Jakarta sendiri, saya yakin jumlahnya banyak. Tentunya kita akan mengambil market yang dari tadi yang saya jelaskan, bahwa kita menginginkan mahasiswa kita ini, lulusan kita ini punya kemampuan yang terkait dengan digitalisasi sesuai dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat ya. Nah, tadi disebutkan bahwa MM itu bisa menjadi suatu produk yang mempunyai persaingan yang ketat karena setiap universitas itu sudah punya MM. Nah, kemudian dari STI Muhammadiyah Jakarta untuk memperkenalkan S2-nya ini, program MM ini ke dunia luar, itu apa yang sudah dilakukan, Pak Dr.? Sekarang ini kan zamannya zaman digital, Pak. Digital, rasanya kita perlulah memanfaatkan teknologi itu untuk memarketkannya. Jadi semua dari Instagram, lewat Twitter, lewat Facebook, kemudian juga kemarin kan kita juga melakukan seminar nasional, sekaligus mengenalkan ST Muhammadiyah yang sekarang punya prodi baru magister manajemen. Itu salah satunya itu. Nah, saya kira juga mungkin alumni itu juga penting bagi kami. Alumni itu juga menjadi target sasaran utama kita. Dan yang jelas Pak Asmi, yang selain tadi kan saya bilang ada 3 itu era strategic management tadi ya. Misalnya ada cost leadership, ada differentiation, dan jadi cost leadership pun kita sebenarnya sangat terjangkau dari sisi biaya. Mudah-mudahan mereka yang ambil di kita itu mendapatkan kualitas bagus, tetapi harga bersaing, affordable, terjangkau ya. Tetapi tetap mengutamakan, memprioritaskan kualitas pasti. Karena perlu Pak Asmi tahu bahwa dari para pengajar yang kita tawarkan itu mostly mereka yang punya experience. Belum praktisi satu, yang kedua, kalaupun dosen yang bukan karbitan, karena mereka itu sudah lama mengajar di S2. Contoh saya sendiri, waktu saya sendiri ngajar S2 juga sudah lama. Tidak hanya di sini Pak, saya juga ngajar di Universitas Sahid, kemudian di Papua, Mercu Buana, kemudian di UPN, veteran dan sebagainya. Ketua kita juga ngajar di Terbuka, Universitas Terbuka dan sebagainya. Jadi, dan juga saya akan undang juga beberapa teman saya yang orang-orang praktisi yang punya pengalaman lapangan yang sangat bagus untuk bergabung di kita. Bagus sekali. Mudah-mudahan misalnya ada salah satu CEO dari suatu perusahaan saya minta untuk mengajar, dan menurut saya itu akan menjadi nilai tambah bagi kampus kami untuk para mahasiswa. Jadi jangan ragu lah untuk Dan podcast ini salah satu untuk promosi itu. Betul. Harapannya seperti itu. Mudah-mudahan Pak. Mudah-mudahan dengan tanya jawab ya. Dan di dalam acara podcast kita ini, apa itu program MMSTI Muhammadiyah Jakarta, bisa dengan
apa istilahnya diinformasikan secara jelas. Jadi jelas di sini bahwa program S2 ini tentunya akan memberikan kualitas yang terbaik tanpa mengesampingkan hal yang lain, umpamanya price-nya, biaya ya seperti itu ya Pak Dokter ya. Ya kita tujuannya kan juga pengen banyak orang pintar Pak. Betul. Banyak yang mendapatkan pendidikan tinggi di S2 ya. Betul ya. Karena jangan sampai karena masalah biaya itu menjadi kendala. Mudah-mudahan dan juga kita punya skim-skim yang menurut saya juga sangat mudah dan sangat bagus karena boleh dicicil kan, tidak harus dibayar penuh gitu. Karena ini memberikan kesempatan siapapun bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar. Iya betul. Nah itu harapan kita. Ya oke. Nah kemudian ini terakhir nih, insya Allah. Kemudian satu sisi tadi adalah sosial, artinya itu affordable. Kemudian sisi yang berikutnya adalah kualitas, ya kan ya. Nah tadi mau masuk juga artinya dosen yang mempunyai pengalaman secara praktisi. Nah, kira-kira itu memang bisa menjadikan suatu diferensiasi itu Pak Dr. Heri? Iya betul Pak. Kalau saya kok yakin ya bahwa itu iya, karena apa? Yang tadi saya sampaikan bahwa kalau kita digawangi ataupun kita mendapatkan dosen-dosen yang selain dia orang punya background akademis itu kan wajib tentunya ya. Dan di satu sisi juga dia punya pengalaman praktis. Ini juga akan memberikan insight kepada para mahasiswa itu knowledge yang bagus itu. Tidak hanya mereka dapat bagaimana dari buku, tetapi pengalaman praktis itulah yang akan memperkaya broaden their knowledge ya. Akan memperkaya, memperluas pengalaman itu. Karena nanti terutama ya, karena kita gini Pak Asmi ya, salah satu yang ingin kita capai di dalam S2 itu kan tidak hanya bagaimana kita mau membekali mereka pengetahuan manajemen, tetapi juga kita punya keinginan ya mereka untuk menjadi leadershipnya juga paham. Jadi salah satu itu ya. Betul, salah satu yang karena kan ini S2 ya. Dan harusnya harapannya kalau bekerja kan nanti mereka sudah di level manager ya atau betul. Nah, itu mereka ada decision making dan sebagainya. Tentunya nah di situ pada saat para pengajar yang punya pengalaman praktis itu dia akan banyak bercerita bagaimana how to solve the problem ya, bagaimana mereka mengerjakan suatu masalah di lapangan. Itu yang utama. Kenyataan yang di lapangan seperti itu. Jadi kan itu akan menjadi pengalaman, oh seperti ini loh di lapangan. Nanti ya, mudah-mudahan ini akan mencerahkan kepada para mahasiswa sehingga mereka sendiri itu akan mendapatkan insight yang sangat bagus dari pengajar itu. Dan yang tadi kan Bapak sampaikan ada kombinasi murah dan affordable. Saya bukan katakan murah, sorry ya. Affordable, terjangkau. Kemudian juga dari pengalaman akademik dan juga dari pengalaman praktis. Nah, ini kalau tiga itu diramus demikian rupa, itu akan dasar luar biasa. Oke, Pak Dr. Heri. Nah, kemudian tenaga pengajarnya sendiri itu lulusan luar negeri dan dalam negeri. Ada yang luar negeri, ada dalam negeri. Kita combine ya. Ya, praktisi dan akademisi ya. Oke. Ya, baik Pak Dr. Heri. Nah, saya rasa jelas sekali ya informasi berkaitan dengan program S2 manajemen di STI Muhammad Jakarta ini. Saya rasa cukup sampai di sini Pak Dr. Heri. Mudah-mudahan sukses untuk program studi S2-nya yang baru ini dan akan memberikan motivasi kepada alumni khususnya dan pada umumnya, yaitu orang-orang yang ingin melanjutkan pendidikan yang ke jenjang lebih tinggi, yaitu program S2. Amin. Insya Allah kita bertemu lagi dalam kesempatan lain. Demikian wawancara atau bincang-bincang kami dengan Bapak Dr. Heri Iskriyahadi SEMBA, Ketua Program Studi S2 Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammad di Jakarta. Terima kasih, ketemu lagi nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.